Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Andra Melia dengan NIM 21089193. Baiklah, saya akan mempresentasikan contoh proposal bisnis plan minuman boba. 1. Latar belakang yang harus dipikirkan sebelum membuat rancangan bisnis plan di bagian awal adalah komponen latar belakang atau sebagian orang menyebutnya sebagai eksekutif summary. Di poin ini, kamu bisa menuliskan alasan mengapa ingin menghadirkan kedai minuman si boba, sejarah penemuan ide minuman boba, prestasi atau keunggulan potensi yang akan berkembang di masa depan. Contoh penulisan latar belakang bisnis plan kedai boba. Kedai boba merupakan usaha potensial yang mengedepankan bahan baku minuman segar dengan topping boba. Kedai yang terletak di Sudirman Bogor ini juga hanya menjual menu minuman topping boba racikan chef. Nah, di bagian latar belakang bisa diisi dengan tinjauan pustaka atau hasil manfaat dari mengonsumsi minuman boba dari universitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyara Alifa dengan NIM 21003034. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin 2, penjelasan visi dan misi. Penjelasan visi dan misi, bagian ini sebaiknya dibuat dengan jelas dan gamblang agar tidak disalahartikan calon investor. Contoh penulisan visi dan misi di dalam bisnis plan. Visi, menciptakan kedai minuman boba nikmat yang bisa diterima semua orang. Misi, memberikan cita rasa minuman boba terbaik dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Poin yang ketiga yaitu gambaran produk. Kita juga dapat mendeskripsikan produk bisnis plan dengan jelas dan mudah dimengerti ketika mengajukan bisnis plan ke calon investor. Contoh penulisan gambaran produk di dalam bisnis plan. Bisnis kedai si boba menjual minuman boba sebagai menu andalan. Selain itu, ada pula beberapa menu pendamping seperti aneka cake dan pastry hingga makanan berat seperti pizza. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktaviani dengan NIM 21003033. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu 4. Rencana usaha. Di bagian terakhir, membuat informasi teknis yang cukup mendetail seputar bisnis yang ingin dikelola. Yang kelima, persiapan. Seperti halnya menjalankan usaha pada umumnya, persiapan di sini meliputi informasi seputar pencarian bahan baku, pengolahan hingga bisa sampai ke target pasar. Contoh dalam usaha kedai si boba, bahan baku dibeli setiap 3 hari sekali. Jam operasionalnya dimulai dari jam 3 sore hingga sampai jam 11 malam setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Nasution, NIM 21003038. Strategi pemasaran. Nah, di bagian ini bisa diisi dengan berbagai metode pemasaran digital maupun tradisional untuk menarik calon pelanggan. Kamu juga bisa menampilkan strategi pemasaran yang terdiri dari segmen pasar, target pasar, serta positioning produk agar lebih bersaing dengan jenis usaha sejenisnya. Misalnya, agar kedai si boba lebih dikenal, akan ada promo dari buzzer dan influencer di sosial media. Selain itu, ada pula akun sosial media khusus untuk melakukan promosi lengkap dengan website yang berisi informasi promo dan konten-konten viral untuk menarik minat calon pelanggan. Meskipun promosi ini membutuhkan biaya, tetapi tidak perlu dikhawatirkan, sebab langkah ini merupakan salah satu instrumen investasi. 7. Rencana anggaran.
Di bagian ini, kamu bisa menulis harga dan bahan baku yang digunakan secara detail. Sewa ruko, misalnya Rp1.100.000. Pembelian boba 100.000 kali 3 sama dengan 3.000.000 rupiah. Per cup harga satuannya 250 dikali 100 sama dengan 25.000 rupiah. Biaya lainnya sumber anggaran bisa berasal dari dana pribadi, investasi, atau pinjaman. Tulislah keterangan informasi dari sumber dana tersebut secara rinci dan gamblang. Misalnya, modal pribadi 15 juta dan dana pinjaman 5 juta, pemikiran dana dari investor 20 juta, danaan lainnya. Struktur organisasi yang namanya menjalani sebuah bisnis, tentu kita juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa diminta dalam bertanggungjawaban.